perkembangan vintage dan pola hidup konsumtif, hubungannya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putri Afifah, NIM A2101900086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang hubungan perkembangan vintage dan pola hidup konsumtif yang dimiliki oleh masyarakat. Mari kita simak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari vintage menurut para ahli. Yang pertama, berdasarkan Pribadiono Hukum 2016, Financial Technology atau Vintage merupakan panduan antara teknologi dan fitur keuangan, atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Yang kedua, berdasarkan Dorfleitner, Hornuf, Smith, and Weber 2017, vintage merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis di mana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Intinya, teman-teman, vintage merupakan teknologi yang bergerak di bidang keuangan atau bidang finansial. Bidang keuangan apa aja sih? Yang pertama, mulai dari marketplace atau aplikasi jual beli seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada lagi di bidang peminjaman atau lending. Contohnya pinjaman online. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan jasa pinjaman online. Ada juga di bidang perbankan, contohnya mobile banking. Kalau kita ada beberapa bank yang sudah menggunakan mobile banking untuk mempermudah transaksi nasabahnya. Dan juga ada lagi dompet digital. Dompet digital ini memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran secara online. Contohnya Shopee, GoPay, Dana, OVO, seperti itu. Oke, sekarang ini dapat kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan vintage yang berkembang, dan banyak juga startup yang mulai bermunculan dengan aplikasi-aplikasi atau produk-produk vintage lainnya. Mulai dari tahun 2016 dapat kita lihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan asing yang memberikan modal kepada startup untuk mengembangkan teknologi di bidang keuangan. Kemudian di masa pandemi seperti ini, wadah untuk atau merupakan ajang yang tepat untuk berkembangnya vintage. Mengapa? Karena di masa pandemi ini ada istilah lockdown yang membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya karena melakukan WFH atau sekolah di rumah, sehingga dengan adanya vintage memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, ada marketplace yang membuat masyarakat mudah untuk melakukan pembelian, atau mereka membuka bisnis untuk berjualan online seperti itu. Kemudian ada pembayaran secara online atau dompet digital yang membuat masyarakat mudah melakukan transaksi pembayaran tanpa harus keluar rumah dikarenakan sedang lockdown dan pandemi. Sehingga dapat kita lihat beberapa tahun terakhir ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung berjalannya perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pandemi ini memiliki dampak yang baik bagi beberapa orang, tapi juga ada dampak buruknya bagi
orang-orang yang belum paham tentang apa itu vintage, apalagi masyarakat-masyarakat desa yang belum begitu mengerti tentang teknologi, bahkan ada yang belum memiliki handphone atau smartphone yang mendukung aplikasi tersebut. Selanjutnya, menurut Najita Kayandara, mengapa vintage bisa berkembang dengan pesat? Yaitu karena kemudahan transaksi dan efisiensi yang ada. Najita berkata, transaksi melalui aplikasi vintage tidak memerlukan jalur perantara yang banyak. Pengguna hanya memerlukan beberapa kali klik dan satu kali proses persetujuan. Contohnya, saat kita ingin melakukan transaksi di bank, kita ingin mentransfer uang ke orang lain, kita harus menuju ke ATM, lalu melakukan transaksi. Itu kadang di mesin ATM juga antri, kita harus menunggu antri. Belum lagi kalau mesin ATM itu rusak, kita harus mencari ATM lain lagi, itu cukup memakan waktu, bukan? Sehingga dengan adanya mobile banking akan memudahkan kita untuk melakukan transaksi tersebut. Kita tidak perlu pergi keluar rumah, tidak perlu antri, kita bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Itu sangat memudahkan sekali, apalagi di masa pandemi yang sedang lockdown, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tidak bisa keluar rumah, sehingga transaksi bisa dilakukan lewat mobile banking. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari vintage tersebut, keberadaan customer service, agen maupun teller yang biasanya ada di proses transaksi konvensional di bank, kemudahan dan efisiensi inilah yang menyebabkan vintage diprediksi akan menjadi teknologi keuangan nomor 1 di dunia di masa mendatang. Jadi karena kemungkinan apabila vintage sudah berkembang, sudah banyak masyarakat yang aware, yang sadar tentang vintage, maka akan membuat teller atau customer service yang ada di bank konvensional itu berkurang, dikarenakan saat itu masyarakat sudah memilih untuk melakukan transaksi di mobile banking mereka, karena dianggap transaksi tersebut lebih mudah dan juga tidak membuang-buang waktu dan lebih efisien waktu tentunya. Bahkan saat ini marak sekali kita temui berita-berita tentang pinjaman online yang memudahkan bertransaksi untuk meminjam uang secara online dengan mudah. Tidak seperti apabila kita meminjam uang di bank yang menggunakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan membuat masyarakat atau nasabah yang ingin meminjam itu menjadi kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Lalu apabila menggunakan pinjaman online atau pinjaman melalui media online, itu syarat yang dibutuhkan itu tidak banyak dan mudah untuk dilakukan. Namun perlu diketahui bahwa pinjaman online ini ada yang sudah diawasi oleh OJK atau sudah lulus dari pengawasan OJK, jadi maksud saya sudah aman begitu. Namun ada yang ilegal atau yang belum diawasi oleh OJK, sehingga kita sebagai nasabah yang ingin atau yang akan melakukan pinjaman uang melalui aplikasi online, sebaiknya kita harus berhati-hati. Karena apa? Dikarenakan apabila kita meminjam uang di aplikasi tersebut, maka bukan
kita tidak mengembalikan uang sesuai dengan perjanjian awal, atau bisa saja kita mendapat bunga pinjaman yang sangat besar, bahkan bisa sampai melebihi jumlah uang yang telah kita pinjam. Oke, selanjutnya saya akan membahas apa hal yang perlu dipersiapkan atau perlu ada agar vintage dapat berkembang dengan baik, dengan pesat untuk menyongsong perekonomian di masa depan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu peran pemerintah atau dukungan pemerintah terhadap perkembangan vintage. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pengawasan secara mendalam agar aktivitas perekonomian melalui digital, melalui teknologi ini dapat aman untuk masyarakat. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi kegiatan perekonomian di Indonesia? Yaitu dengan membentuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana tidak hanya mengawasi kegiatan perbankan, tapi juga mengawasi semua kegiatan yang menyangkut keuangan atau ekonomi di Indonesia, seperti marketplace dan juga dompet digital dan pinjaman online. Sehingga apabila vintage tersebut sudah diawasi oleh OJK, maka akan aman digunakan oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang paling penting, tidak hanya melakukan pengawasan, tapi OJK juga menyediakan tempat untuk wadah untuk pelaporan kegiatan-kegiatan finansial teknologi yang dianggap ilegal atau yang sudah merugikan masyarakat. Jadi masyarakat yang sudah merasa mengalami kerugian setelah melakukan transaksi di aplikasi tersebut bisa melaporkan kerugiannya kepada OJK agar aplikasi tersebut bisa ditindaklanjuti dan tidak ada korban yang lainnya. Hal kedua yang bisa dilakukan agar vintage dapat berkembang di Indonesia yaitu melakukan literasi keuangan. Literasi dapat dilakukan dengan seminar maupun webinar agar menambah wawasan masyarakat terhadap kegiatan perekonomian digital atau financial technology. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyatakan bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik. Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurut Luhut masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Lalu Luhut mengatakan seperti ini. Berdasarkan data OJK pada 2019, indeks literasi keuangan baru mencapai 30,3% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98%, Malaysia 85%, dan Thailand 82%. Tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi resiko yang begitu tinggi. Karena meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan resikonya. Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang bersama antara pemerintah dan asosiasi. Begitu kata Pak Luhut. Oke, jadi intinya yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa literasi itu perlu dilakukan agar masyarakat memiliki wawasan yang luas, wawasan yang
berguna untuk melakukan kegiatan melalui finansial teknologi, melalui dompet digital, marketplace, dan sebagainya yang berhubungan dengan keuangan dan teknologi. Mengapa demikian? Karena apabila masyarakat hanya bisa mengetahui cara menggunakannya, tapi tidak mengetahui bahaya apa yang muncul, atau tidak bisa membedakan bagaimana seperti apa aplikasi yang aman yang sudah diawasi oleh OJK atau aplikasi yang belum aman atau ilegal seperti itu. Aplikasi yang ilegal ini dapat sangat-sangat merugikan masyarakat. Contohnya seperti data-data masyarakat yang bocor atau merugikan secara finansial, seperti memberikan bunga yang lebih apabila dia melakukan pinjaman online di tempat tersebut, dan juga apabila memiliki dompet digital yang belum OJK atau yang belum legal, maka dapat memungkinkan bahwa uang yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut bisa hilang begitu saja. Itulah yang menyebabkan perlunya literasi digital kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham, lebih memahami, dan lebih berhati-hati terhadap aplikasi-aplikasi finansial teknologi. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa sih hubungan dari finansial teknologi atau perkembangan finansial teknologi terhadap pola hidup konsumtif. Anda tentu sudah melakukan kegiatan konsumsi dari Anda masih kecil, bukan? Bahkan saat Anda masih di kandungan pun Anda sudah melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya mengambil nutrisi dari ibu Anda, apa yang dimakan oleh ibu Anda juga ikut mengkonsumsi dalam kandungan. Mendengarkan musik, seperti kata dokter, kalau bayi di dalam kandungan itu harus didengarkan musik-musik klasik agar bayinya nanti cerdas, seperti itu kan. Itu merupakan contoh perilaku konsumsi. Selanjutnya, apa hubungannya perilaku konsumtif? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Perilaku konsumsi itu apabila terlalu berlebihan maka akan menimbulkan pemborosan atau membuang-buang uang yang tidak perlu. Contohnya, kita memiliki keinginan dan kebutuhan, namun Anda lebih memilih untuk memuaskan keinginan Anda daripada kebutuhan Anda. Itulah yang disebut perilaku pemborosan. Lalu hubungannya apa dengan finansial teknologi, perkembangan finansial teknologi? Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa finansial teknologi meliputi banyak sekali bidang di perekonomian digital, seperti marketplace, dompet digital, dan mobile banking. Apabila kita menggunakan dompet digital OVO, Dana, atau pembayaran melalui digital dengan ShopeePay atau GoPay, kita bisa mengisi saldo ShopeePay dan GoPay tersebut menggunakan melalui transfer bank. Apabila kita memiliki mobile banking, maka akan memudahkan transaksi kita untuk mentransfer atau mengisi saldo ShopeePay kita. Keuntungan menggunakan ShopeePay atau GoPay daripada melalui transfer bank tentu ada dijelaskan di aplikasi yang telah kita gunakan, seperti mendapatkan diskon-diskon seperti itu. Namun hal itu malah memicu kita untuk berperilaku atau
memiliki pola hidup yang konsumtif. Contohnya, dengan adanya diskon, lalu ada flash sale atau promo-promo lainnya seperti gratis ongkir seperti itu, kita justru semakin tertarik untuk membeli barang tersebut, walaupun barang tersebut bukanlah kebutuhan kita atau sekedar barang yang kita inginkan, bukan barang pokok yang kita butuhkan. Namun dengan kemudahan yang ada, kita menjadi sangat menginginkan barang tersebut dan kita merasa mudah mendapatkannya, tentu saja apabila kita memiliki saldo di ShopeePay kita dan saldo di mobile banking kita. Selanjutnya, walaupun kita tidak memiliki saldo, kita ada istilah lain seperti pinjaman, bukan? Karena memudahkan transaksi untuk meminjam uang atau menggunakan fitur pembelian online atau marketplace yang pay later, bayar nanti gitu maksudnya. Itu justru semakin membuat kita untuk menginginkan melakukan belanja terus, belanja terus, mengkonsumsi ini, membeli ini. Bahkan sebenarnya kita tahu itu bukan barang yang kita inginkan, kita butuhkan, tapi yang kita inginkan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita perlu untuk membuat skala prioritas. Jadi kita susun barang yang kita butuhkan terlebih dahulu, barang paling mendesak terlebih dahulu berada di urutan teratas. Lalu yang selanjutnya barang kebutuhan kedua yang tidak terlalu mendesak, barang kebutuhan ketiga, barang yang berikutnya ya, hingga kita memiliki planning untuk membeli suatu barang. Entah itu nanti barangnya belum bisa kita beli, tapi kita bisa menabung untuk membeli barang tersebut. Oleh karena itu, kita perlu memiliki skala prioritas. Demikian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.